Jalan Ijen. Bagi kalian pecinta CFD di Kota Malang, tentunya sudah tidak asing dengan Jalan Ijen. Akan tetapi, apakah kalian mengetahui keberadaan Jalan Salak atau Salak-Wek yang terletak tidak jauh dari Jalan Ijen? Tahukah kalian bahwa Salak-Wek atau Jalan Salak merupakan saksi bisu sebuah peristiwa bersejarah di Kota Malang? Di jalan tersebut telah terjadi aksi heroik para tentara pelajar Republik Indonesia melawan tentara Belanda yang ingin menguasai Kota Malang. Maka dari itu, untuk mengenang perjuangan tentara Republik Indonesia pelajar di Kota Malang, Jalan Salak atau Salak-Wek saat ini diganti dengan nama Jalan Pahlawan Trip. Pertempuran antara tentara Republik Indonesia Pelajar dengan pasukan Belanda terjadi pada tanggal 31 Juli 1947. Peristiwa tersebut berkaitan dengan adanya agresi militer Belanda I. Keinginan Belanda untuk menguasai Malang membuat para pelajar Kota Malang tersadar untuk mempertahankan tanah kelahirannya. Semangat nasionalisme dan patriotisme muncul begitu saja dalam jiwa pelajar ini. Dengan persenjataan seadanya, para pelajar ini dengan gigih berjuang melawan Belanda yang menggunakan persenjataan lengkap. Belanda memiliki tank baja serta mortir untuk melumpuhkan para pelajar. Alhasil, karena ketidakseimbangan persenjataan antara tentara pelajar dengan Belanda, maka dari pihak tentara pelajar banyak yang gugur. Sebanyak 35 jenazah tentara Republik Indonesia Pelajar yang gugur dimakamkan dalam satu pusara di sebuah makam di Jalan Pahlawan Trip. Pada tahun 1959, makam tersebut diresmikan oleh Presiden Soekarno sebagai Taman Makam Pahlawan Trip atau Tentara Republik Indonesia Pelajar. Menjelaskan tentang sejarah Trip. Asal mulanya nama Trip dulu ya. Iya. Trip ini adalah sebuah singkatan. TRIP atau Trip yaitu Tentara Republik Indonesia Pelajar. Yang kesemuanya tentara itu terdiri dari para pelajar. Mulai pelajar SMP, SMA, bahkan mahasiswa yang tergabung dalam tentara Trip yang semuanya ini merupakan para pemuda generasi bangsa atau anak yang baru dewasa ya, yang remaja dewasa ini yang notabene seorang pelajar, karena beliau-beliau ini rasa jiwa patriot, jiwa nasionalisnya sangat tinggi, termasuk pada khususnya daerahnya dan negara pada umumnya. Oleh karena itu yang notabene pelajar ini ikut berjuang bahu-membahu di dalam mempertahankan. Kenapa kok mempertahankan? Karena kita sudah merdeka, mempertahankan kemerdekaan. Terjadinya peristiwa Trip yang ada di sini, di kampus ini, dulu pada waktu agresi pemerintah Belanda pertama, tanggal 21 Juli tahun 47, itu terjadi agresi Belanda pertama di Pasir Putih. Di sana itu banyak mengakibatkan para pejuang kita yang gugur waktu itu karena pertempuran dengan Belanda, sehingga pertempuran ini melebar mulai dari Pasir Putih sampai di Probolinggo, Jember, bahkan Surabaya, bahkan di Kota Malang. Dari peristiwa itu tanggal 21 Juli kemudian meletuslah agresi Belanda kedua tanggal 31 Juli tahun 47. Meletuslah pertempuran di Kota Malang, yaitu di depan Museum Brawijaya. Ini kan semuanya menggunakan nama gunung. Gunung Ijen, Gunung Bromo, Gunung Semeru, Gunung Salak, Gunung Wilis,
Gunung Welirang, yang nggak ada gunung apa? Gunung Kembar, nggak ada. Ya kan? Semuanya jalan gunung-gunung ini hampir seluruh Malang ini Belanda mendatangkan pasukannya yang didatangkan dari Surabaya. Ada 3 jalur embarkasinya yang masuk dari utara lewatnya ke Surabaya, masuknya ke Malang, ke Surabaya, Malang. Dari arah timur dari arah Tumpang masuk ke Malang. Dari selatan dari Dampit ya, Malang. Dari barat dari arah Batu ke Malang. Jadi Malang kepung bagi beberapa arah, 4 arah ya. Ini peristiwa itu tanggal 31 Juli tahun 47. Dan keberadaan sekolah trip ini yang saat ini di depan Stadion Gajayana ada rumah SMA Kristen dan Unkris. Itu dulu adalah sekolah tentara pelajar, sekolah trip ya. Karena dulu Belanda mendatangkan pasukan yang sangat banyak, personilnya sangat banyak, dan senjatanya sangat modern waktu itu. Jadi bayangkan tahun 47 Belanda sudah menggunakan tank amfibi yang besar itu ya. Waktu itu hampir seluruh kota Malang juga dikuasai oleh Belanda, sehingga dengan adanya tadi tentara trip tadi yang ada di kota Malang yang bau-membau yang ikut mengusir Belanda, pertempuran waktu itu jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Dalam pertempuran yang tidak seimbang, karena senjatanya pasukan trip kan apa adanya. Pasukan pelajar ya bermacam-macam ya, ada termasuk salah satunya senjata yang pasti yang pensil, buku, itu kan senjatanya ya. Karena kalau paginya belajar, sore menjadi tentara, jadi senjata apa adanya dipakai. Kemudian pertempuran jam 10 pagi sampai jam 5 sore ya, di depan sini pertempuran antara pelajar trip dengan Belanda. Dan Belanda waktu itu dibantu oleh Kompi 5000. Kompi 5000 itu didatangkan dari Surabaya. Bayangkan saja kalau sekarang kita naik bis ke Surabaya mungkin waktunya 2 jam kalau nggak macet ya. Dulu bagaimana? Dulu tidak ada bis, mungkin ada yang naik truk apa itu datang jam 10 baru jam 5 di sini datang bisa mengusir itu. Kemudian dengan senjata apa adanya tentara pelajar tadi menghadapi Belanda yang notabene menggunakan senjata yang sangat modern. Dalam pertempuran ini sampai dari jalan ini sampai di sebelah kiri itu kan ada jalan Pahlawan Trip. Dulu namanya Jalan Salak. Itu dulu lapangan pacuan kuda pertama. Jadi pertempuran jadi dari sini ke sana banyak tentara trip yang gugur sudah tertembak, itu masih tergilas dengan roda tank. Ya, setelah jam 5 sore selesai pertempuran ini, dari sejumlah tentara pelajar ini yang gugur ada 35 orang tentara pelajar. Jadi waktu itu banyak jenazahnya yang tidak dikenali karena ada yang sudah hancur, tertindas dan sebagainya. Setelah didata jumlahnya ada 35. Kemudian dari 35 orang ini dimakamkan secara massal, secara bersama. Sejak dulu sampai sekarang makanya tetap yang saat ini dinamakan TMP Trip di Jalan Pahlawan Trip, dekatnya Pak Subakar ya. Jadi itu di sana juga dibangun monumen, 2 monumen. Seorang pelajar tentara yang membawa buku, yang membawa tongkat, bendera dan membawa senjata ya. Menunjukkan bahwa dulu di Kota Malang terjadi pertempuran yang besar. Dengan terjadi pertempuran di Kota Malangnya juga menjadi dampak besar kepada generasi muda di Indonesia saat itu dan sekarang. Kenapa? Ini menunjukkan betapa besar jiwa patriot kejuangan tentara pelajar saat itu. Notabene yang ada juga yang bukan orang Malang, yang belajar di Malang, ini ikut mempertahankan Kota Malang dan bisa mengusir tentara Belanda, dan kita bisa menguasai, bisa mengambil senjata termasuk alat berat itu dari tangan Belanda, karena kan drivernya dibunuh, sehingga dalam itu terjadi pertempuran di situ. Ya, pertempuran tadi
kenapa juga tanknya ditaruh di sini. Nah, ini kan menunjukkan bahwa dulu ya tadi memberikan gambaran kepada para pengunjung, termasuk para pelajar maupun mahasiswa, agar tahu bagaimana sih dulu jasa-jasa para pemuda saat itu. Ternyata para pejuang pemuda itu bukan hanya sekarang yang berjuang, sejak dulu sudah ada tentara pelajar yang berjuang, SD, SMP, bahkan mahasiswa yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, oleh karena itu disimpannya tank ini di museum ini sebagai wahana bagi kalangan pengunjung, mahasiswa, ya, termasuk turis asing maupun domestik yang datang ke museum, dan dia tahu karena koleksi yang ada di Pajang ini bukannya dilihat saja, tapi di dalam koleksi ini terkandung banyak makna, ya kan, maknanya sangat luas sekali, makna itu sangat mendalam. Sebuah monumen bunga melati dibangun di tengah Jalan Ijen. Bunga melati merupakan simbol kusuma bangsa. Hal tersebut dilakukan untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur dan agar seluruh masyarakat, khususnya generasi muda Kota Malang, mengetahui bahwa di Kota Malang juga banyak pahlawan